Hari ini kamu katanya baru divaksin. Baru divaksin dua-duanya sekaligus emang. Jadi Saya nggak nunggu waktu 14 hari. kenapa? Dua langsung. Di dalam satu hari? Di dalam Boleh? satu hari. Boleh, karena saya sibuk. Oh, Gini, saya jual mahal karena itu kan ciptaan Allah ya. Jangan meremehkan ciptaan Allah. ya. Kenapa kita ciptaan manusia malah dimahal-mahalin? Komputer, dimahalin. Handphone dimahalin. gitar, Ciptaan Allah malah dimurah-murahin. cabe, Iya, sok bisa nggak kamu bawang. bisa bikin cabe? Nggak bisa. Nggak bisa. Mana lu? Ayah aja kita. Kemana kita itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar? 2 minggu tidak bertemu. Kita Barusan sekarang bentrok sama Arsenal ya. Persib. Oh, Persib. Kita kan baru nge-briefing dulu Persib. Mohon maaf kita terlambat. Jadi Persib ada perubahan reshuffle dari kabinet Persib yang mungkin bisa menjadi Persib ini baiklah permainannya malam ini ya. Makanya mohon maaf barusan telat. Teman-teman yang udah bayar 50.000 nanti sama admin mau dikembalikan 12,5 karena kita telat ya. Kenapa? Buat zakat. Alhamdulillah kalau gitu ya udah nggak jadi dibalikin ya. Oke, seperti biasa seperti yang sudah kita akan membahas sesuatu yang Mana kopi? terjadi di dalam chatting yang sudah pertanyaan masuk. Ada masuk nih. Jadi kita mengevaluasi itu banyak sekali. Ribuan komen. Saya diskusi dengan Ayah Pidi. Ternyata ada yang terbaik komen-komennya. Tapi karena lupa, silakan komen lagi. Ya. Pertanyaan Belum ada. Belum ada. Sekarang belum ada. Nanti kita khusus malam ini ada narasumber yang kita undang. Ada Yoga PSPB kebetulan sama Kodel yang siap untuk bergabung juga. Kita tunggu pendapat mereka mengenai apa nih, Kota Bandung apa? Vaksin. Oh, vaksin. Tentang vaksin. Hari ini kamu katanya baru divaksin. Baru divaksin dua-duanya sekaligus emang. Jadi Saya nggak nunggu waktu 14 hari. kenapa? Dua langsung. Di dalam satu hari? Di dalam Boleh? satu hari. Boleh, karena saya sibuk. Oh, nah teman-teman jadi kalau mau divaksin bisa ternyata dalam satu hari itu 2 suntikan seperti Ayah Pidi. Kalau sibuk ya vaksin polio yang Ada yang 3 be. 3 apa? Karena nggak mau kalah sama saya be. Jadi dia 3 jeng bujur, jeng pantat. pantat satu. Di sini satu. Di sini satu. Kiri kan. Waduh. Besok ada yang 4. Satu lagi di mana? Bujur kiri mungkin. Aduh. Sebentar. Nih teman-teman, Kang Toto, Kang Irfan, Ken, Ayu, Rinjani, Harvieno, Fikri, Kang Muhammad. Tito mah kenal saya. Kang Tito kenal? Kenal. Itu polisi. Oh, Kang Tito polisi. Ini mah Kang Toto Oh, dah. Kang Toto. Alhamdulillah Nanda, Fikri, juga Irwan Sejam, Ikwansah. Ikwansah. Nah, tengah jadog wae teh. Tak kitu atuh ada. Adam Alamsah ya. Ada manusia pertama juga, Be. Siapa itu? Adam ya? Si Adam, si Ayu tah. Ayu. Ini yang suka jadi pagar, Be. Hah? Pagar Ayu. Pagar Ayu. Ini siapa nih Cohos? Ada Cohos. Cohos. Oh, Cohos. Kasihan. Harvieno, aduh, sudah pakai kerepus. Kita di sini akan membahas. Oh, iya mah foto, pengen cicing wae. Ya, kita ini akan. Ini nggak ada fotonya ya? Nggak ada videonya ya mereka ya? Nyalain aja ya. Videonya silahkan dinyalakan. Kita PCS di sini mumpung gratis. Nah, Kang Ivan tuh kan. Si Ivan. Apal Ivan aya geus kieu mah urang ngaranna ge sok pohong ngaran beungeut apal tuh. Ken. Oh. Saya udah bayar nggak dinyalain ya. Ken ini yang nusuk ibunya. Yang nusuk ibunya. Ya.
Ken Arok. Ken Arok. Pikri. Oke, silahkan sekarang menuliskan chat apa yang ingin menjadi bahasan, pokok bahasan kita malam ini, karena penting ini. Penting untuk dibahas karena kita nggak punya bahasan. Nggak punya, karena seperti biasa bab 2 itu batasan masalah. Batasan masalah. Ya, nanti silakan temanya kita mau membahas apa sesuai dengan apa yang sudah pernah kita lakukan. Kita jangan ngomong yang tidak ingin didengar orang ya. Jangan. Jadi harus bersumber dari apa yang ingin didengar ya. Literatur. Iya, salam literasi. Kumaha teh leungeunna teh? Kieu. Oh. Kita. Nah, literasi. Ini I-nya. Oh iya. Kumaha? Oh itu kameranya. Oh itu. Ini literasi ya, salam literasi. Bener tak anjing, siapa sok ngarang anjing teh? Apa? Bukan itu ngopak yuk. Si kopi asal lila ya teh, coba. Aduh, Depi Aldi Pak anjing aya nu kieu. Muhammad Ilham belum masuk, Beh. Muhammad Ilham, sok silakan masuk. Ayah Pidi tong amis teuing gitu. Silakan. Jadi materi apa yang akan kita bahas? Karena kalau silakan dicat langsung. Silakan dicat. Silakan dicat. Oh, ada ini dicat. Ini dulu tah, Beh. Si itu Ivan, Pak, Beh. Mana? Si eta mah banyak masalah hidupnya. Ivan bisa langsung. Van, silakan dibuka mic-nya. Jadi dalam konteks dialog ini kan kita ini panarosan lah gitu ya. Malu bertanya sesat di jalan, loba teuing tatanya belegug manehna. Ayeuna kita coba buka Ivan. Silakan Kang Ivan. Ada kesulitan apa mungkin kita bisa bantu? Bisa bantu dengan air ya kita. Air doang udah siap. Air doang. Ya. Coba. Mana? Woi, tuh ya. Siap. Mike. Hah? Jadi lagi nonton Persib. Oh, sambil nonton Persib. Padahal Persib aja lagi nonton kita. Adminnya teh. Kalau saya sendiri sih sebetulnya tentunya, tapi ini opini pribadi ya. Ini apa ini connecting terus? Jadi apa namanya, bukan masalah anti modernisasi, tapi sebetulnya belum saatnya lah, kalau menurut saya masih banyak fasilitas-fasilitas yang bisa lebih prioritas, yang sesuai dengan goblok sih nutupan kamera. Nah, tapi itu opini pribadi. Nggak tahu kalau Ayah Pidi mungkin punya. Kamu tahu dulu nggak? Kalau kata saya, ini menurut saya semua hal itu harus menjadi kebijaksanaan. Gini. Ini narasumber juga sini. Yalah. Oh. Jadi sih goblok. Jadi gini, Be. Ya. Pengetahuan. Ya. Itu memang penting. Penting. Tapi apakah kita bisa melaksanakan atau tidak? Ya. Itu harus berkaca pada diri dan lingkungan kita. Betul. Kan upami abdi kan Ya. Bahasa Indonesia, no? Oh, Indonesia. Bunyi apa barusan? Bete nah aja. Mike eta ngarebak eta. Goblok itu anjing. Pokok online. Goblok itu telah tak kentut telahnya. Anjing bau goblok. Kumaha? Ayo. Puasa mah teh sungut teu bujur oge atuh nya. Kumaha? Ya, padahal Kalau kata saya mah vaksin itu bagus. vaksin itu bagus. Untuk menghilangkan orang-orang yang sering bilang fuck you. Oke. Jadi sekarang mah vaksin gitu. Oke. Kan bagus tuh. Ada positifnya ya? Ada positifnya. Itu kemana narasumber? Jadi semua orang pasti kalau kita dari sudut pandang yang sebelahnya pasti akan berpikiran yang sama dengan Harviano. Sama dengan saya juga, kunaon ya produk bangsa sorangan malah tidak dipakai gitu ya. Kayak sekarang kan kita bisa tidak perlu dicolok irung ya, pakai apa tuh
dihirup seperti itu. Penemuan siapa tuh dari UGM ya, dari mana? Itu juga kan bagus. Awan, naon ngaranna? Sinus. Hah? Nya etalah pokoknya. Tapi kan rupanya tidak dipakai. Nah, itu kan kebijakannya bukan ada di saya. Saya itu bisanya cuma mengkritik walaupun di dalam hati. Kalau di dalam media pasti orang mau diserang deh. Usaha ya ku si eta keneh gitulah. Ayeuna mah nu Kita mabok ikuti. dicolok. Eta mah supaya utah itu. Temu supaya utah. Oh, supaya utah. Gitu. Pokoknya ya artinya kita coba untuk di tengah lah. Saya juga tidak bicara bahwa vaksin virus itu tidak ada. Enggak ngomong ya. Saya nggak ngomong virus itu tidak ada dan memang tidak terlihat. Jadi apa bedanya dengan jurig sekarang ya? Jurig juga tidak terlihat, menakutkan, cenah. Katingali henteu. Ya. Nah, ini ada Teh Ayu Rara nih di sini. Teh Ayu Rara ini. Teh Ayu Rara bukan masalah corona, Be. Masalah apa ya? Ada aja. Nanti Oke, Teh Ayu Rara coba di mana ini? Kameranya dibukakan itu. Yuk, saya ngomong yuk. Ya, baik. Selamat malam. Selamat malam Teh Ayu. Saya tidak Nggak bisa bahasa Inggris dia. saya tidak bisa bicara Sunda karena saya bukan asli orang Sunda. Ah, nusa kambangan, Be. Bukan. Dari mana? Mbak dari mana? Bukan. Saya dari Solo. Solo. Solo neng ngendi, Mbak? Aku yang Solo gitu. Aku ini. Kamu tahu Solo di mana? Iki Solo. Soloensis. Bukan. Saya harus bagaimana? Oke. Silakan. Saya dulu. Kamu kan yang puitis tuh. Pertama ya. Yang pertama, yang harus malu mah bukan Bu Rara ya. Sebetulnya. Yang harus malu mah Obe. Tapi mengapa harus Ibu Raranya yang malu ya? Ya. Ke saya juga banyak. Wih, banyak yang ngasih beling, bohlam. Saya memandangnya ya memang itu orang nggak bener, udah aja saya yang bener gitu kan. Ya saya mah nggak ada masalah. Bu Rara mah udah masih kecil segitu mah. Bukan, saya mau yang pribadi dulu nih. Sebetulnya Ibu Raranya sendiri ini sudah berumah tangga atau belum? Sudah. Oh, itu mah tuh. Tapi udah harus lapor polisi ya. Ya, memang Karena sudah kalau di mengganggu ya. undang-undangnya ada pelecehan itu. Kalau memang ada hal yang Jadi ada dua. laporannya gini kepada Bapak polisi, ada Ya. OB yang menganggap saya kami. Bukan Oh, gitu, bukan. Sukanya suka yang pengharap ekspektasinya tuh lebih, dia ingin menjadi jodohnya atau apa gitu. Ya, justru harus terima kasih ke si OB udah jujur ya. Ah, Sehingga si Ibu Rara harus waspada setiap dekat dengan dia bener. ya. Yang lebih bahaya mah kalau nggak jujur. Kalau nggak ketahuan ya. Bisa. Ini mah enak. Oh ya, saya harus waspada. Kalau dipikirin masalah itu kan apa yang kita anggap masalah, jika tidak maka bukan. Kalau Bu Rara menganggapnya masalah maka jadi masalah ya. Betul. Ada Yusuf Toha. Ini mah pasti mempermasalahkan jalan. Mungkin juga ini anaknya Muhammad Toha nih. Jalan Muhammad. Kelihatannya nih. Tanah sengketa itu. Oke. Saya kan bukan generasi COVID-19, jadi nggak ngerti caranya. Jadi Akang Yusuf ini generasi apa? Coba itu balikin dulu cermin yang gitu-gitu, dibalikin dulu Pak Yusuf. Udah bisa aman. Oke, Pak Yusuf, Kang Yusuf ini dari mana? Jadi Kebumen. Kebumen. Oh. Kebumen ini ngendi ke parkor kita. Umae. Iya. Gombong. 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 Oh. Gombong keren. Gombong. Ada masalah apa nih, Pak Yusuf Toha? Pernah jadi OB enggak? Nggak pernah. Oh, belum jadi OB. Oke, Pak Yusuf, Iya, Kandalon. tukang galon. OB itu nggak semua buruk ya. OB juga ada teman saya juga baik-baik. Ada, ya mungkin ini mah karena tadi OB-nya ya cunihin Ada OB kata orang jadi Sunda. penyanyi itu. Ada siapa? OB Mesak. Bukan, itu Obi itu. Ada yang juga menyanyi dangdut, OB Irama. Siapa? Bapak Menteri itu. Ikwansa. Halo. Ya. Dia ada masalah dengan pernapasan, Be. Oh, Ikwansa.
Udah kedengeran nggak? Kedengeran. Kedengeran, Be? Saya mau tanya ke ayah. Anjir. Wah, nge-lag nih. Sok, enggak. Langsung ngomong aja. Bagus di sini kok. Ya, kenapa si ayah teh jual sayuran daripada mahal ini? Masalah ya mah. Kamu punya masalah sama si ayah? Masalah kalau gitu? keuangan berarti. Masalah keuangan. Gini, saya jual mahal karena itu kan ciptaan Allah ya. Jangan meremehkan ciptaan Allah. Ya. Kenapa kita ciptaan manusia malah dimahal-mahalin? Komputer dimahalin, handphone dimahalin, gitar, ciptaan Allah malah dimurah-murahin. cabe. Iya, sok bisa nggak kamu Bawang. bisa bikin cabe? Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi saya jual mahal. Ketika itu masalah, berarti saya emang nggak masalah. Nggak masalah. Yang masalah, kenapa dia nggak punya uang untuk beli? Iya, gitu. Tapi permasalahannya Ikhwansah ini neneknya petani dan Ikhwansah memberikan masukan ke neneknya. Kenapa harganya tidak disamakan dengan ayah Pidi? Si Ikhwansah ini malah ditakol sama neneknya. Gitu. Ini harga segini aja nggak laku, apalagi segitu. Iya, kan gini. Kalau harga tinggi terus nggak laku, nggak akan masalah. Ya iyalah, wajar. Yeah. Ya saya nggak akan sedih. Ya, Tapi kalau harga murah dijual nggak laku, oh itu sedih. Gitu. Babeh, ayah, pendapatan Babeh sama ayah tentang pendidikan. Bukan pendapatan atau ilham, teh. Pendapatan Babeh sama ayah tentang pendidikan Indonesia sekarang bagaimana? Oke. Sok, Babe dulu, Be. Pendidikan. Oke. Menurut saya pendidikan di Indonesia itu kalau tingkat lanjutan pada saat kita mengenali tanah air kita itu adalah negara agraris dan maritim, tapi sedikit peluangnya kita atau orang-orang kurang tertarik untuk sekolah di bidang sebutlah pertanian. Padahal modal dasar negara kita itu udah jelas agraris gitu ya. Lalu kedua kan ada maritim. Juga dua jurusan ini kelautan dan agraria atau pertanian itu malah yang paling kurang diminati. Jadi ini agak aneh, yang sudah berubah adalah pola pikir. Maka pendidikan di Indonesia menurut saya harus diarahkan kepada apa yang akan bisa dikelola di negaranya sendiri sehingga lebih bisa mandiri. Itu orang kan sekarang lebih memilih untuk kuliah IT misalnya atau HI misalnya atau apapun lah gitu. Dia lupa bahwa dia itu kalau balik ke kampungnya itu tanahnya masih luas dan tidak terurus gitu, itu masih bisa dimanfaatkan. Sekarang anehnya orang tua itu menjual tanah supaya anaknya pergi ke kota kuliah. Nanti anaknya lulus balik kampung tidak ada yang bisa dikelola karena tanahnya udah dijual ke orang. Jadi bukan menyalahkan sistem pendidikan, tapi alangkah baiknya apabila pendidikan di Indonesia merujuk kepada kondisi alam yang kita punya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum kepada itu. Ya. Nah, kamu gimana? Kalau saya buat guru nih. Guru itu buat saya lebih cocok bukan disebut guru. Apa? Fasilitator. Oke, fasilitator. Jadi dia di kelas itu cuma fasilitator. Bukan guru. Ketua dari murid-murid. Oke. Sehingga dia bisa mendatangkan guru. Mendatangkan guru dari luar. Oke. Ya kan? Misalnya untuk kelas bahasa Indonesia mendatangkan penulis. Oke. Langsung dari penulisnya. Nah, dia menjadi fasilitator dari murid lain. Community kelas itu. Oke. Dia fasilitator. Guru itu adalah orang yang ia panggil memberikan banyak hal pengalaman-pengalaman yang sudah ia alami. Gitu. Oke. Nah, terus jadi lebih ke sharing ya. jadi sharing. Sekarang kan bukan satu arah. kewalahan gurunya, kasihan. Ya. Kayak guru bahasa Indonesia, dia harus ngajarin sastra tapi kan dia nggak ngeluarin buku juga. Ya. Nah, akhirnya mending datangkan si itunya, si penulis atau sastrawan. Ya. Kalau kata saya sih seperti itu. Ya. Tentu guru akan kewalahan kalau guru bahasa Indonesia harus menjelaskan bagaimana cara menulis novel, kan dia juga nggak bikin.
Ya, Nah, ya. makanya dia hanya fasilitator mendatangkan guru. Terus kedua, agar gini loh, agar orang langsung bicara dengan orang yang mengalami, Pelaku. dengan praktisi. Itu satu. Ya. Yang kedua, kadang-kadang murid hanya dikasih teori, Ya. pelajaran ekonomi misalnya, Teori. tentang KUD, tentang itu. Harusnya kan OSIS itu yang ngurus kantin sekolah. Ya. Bukan lembaga lain. Bukan orang lain, saudaranya kepala sekolah biasanya kan Iya, gitu iya, ya, iya. saudaranya guru gitu ya. Harusnya dikelola oleh OSIS. siswa, oleh OSIS. Jadi langsung OSIS praktek. kan kerjaannya nggak ada juga tuh. Mendingan dia ngurus kantin, Ya. ya kan? Itu langsung tuh. Ah, terus di halaman depan kelas kan suka ada halamannya tuh. Ya. Mungkin bisa Berkebun. berkebun. Oh. Nah, itu terbuka untuk umum, boleh datang ke situ. Sekarang kan sekolah tertutup seperti penjara. Iya. Di antar orang tuanya tidak boleh. Oh, Ada pagar. nggak boleh ditutup. orang luar nggak masuk ke situ. Malah, Padahal ya. sekolah itu untuk siap menghadapi kehidupan. Ya. Tapi Berinteraksi perlu. tapi kehidupan nggak boleh datang ke sekolah. Nah, Nah, kok sampai perlu ada guru BP itu untuk apa gitu ya? guru BP. Sebetulnya tata tertib di sekolah itu tujuannya adalah untuk menyaring mana anak nakal. Oke. Kalau ada anak nakal, oh ini yang patut dididik. Ini punya potensi keren. Betul. Kalau Karena kekuatan melawan itu, dialah yang siap menghadapi kehidupan. ya. Iya dong. Wow ini, tapi yang nakal malah dipecat. Ya, ya. Yang baik malah enggak. Yang baik mah nggak usah sekolah lagi, udah kau diam di rumah aja gitu. Ya. Nah, menyaring mana yang nakal, karena orang nakal itu potensi, karena dia punya mental pemberani. Kreatif ada, tinggi. Ada. Ya. Nah, itu pengkelasan di sekolah juga masalah. Betul. Bahwa kelas IPA adalah suku tertinggi. Ya, IPS mah IPS nggak bisa mah mikir. sudra gitu. Ya, sudra. Seolah-olah akhirnya jadi tidak jadi berdampak pada psikologis orang yang di jurusan Betul. IPS, seolah-olah dia tidak kepake apa yang terjadi. Gua nggak dianggap karena bukan orang eksakta, ya gua lari di jalanan aja. Akhirnya. Jalanan lebih menghargai saya daripada guru-guru. Ya. Oke. Ini pengalaman saya, Be. Betul. Jadi saya lebih dihargai di jalan Oke, betul. daripada di Sekolah. Ya. Buat saya sampai ngomong gini ke salah satu guru. Ya. Guru itu, aku tidak nyebut namanya. Ya. Guru itu picik gitu. Kenapa? Kenapa? Karena dia suka ngomongin aku, kejelekanku. Aku nggak pernah ngomongin kejelekan dia. Ya. Gitu. Ya. Jadi menurut saya banyak hal lah Banyak hal. yang akhirnya sekolah bukan, mudah-mudahan sekolah bukan cuma jadi toko untuk menjual rumus-rumus. Ya. Ya. Itu penting itu. Konsep dasar pendidikannya. Iya, kan sekolah gini, diajarkan ilmu pengetahuan. Ya. Padahal Einstein ngomong apa? Apa? Imajinasi lebih penting daripada pengetahuan. Itu kata Ayo. Einstein padahal. Padahal kata Einstein. Ya. Sekolah mengajarkan ilmu pengetahuan Einstein, padahal Einstein ngomong imajinasilah yang lebih penting Dibanding ilmu daripada pengetahuan. ilmu pengetahuan saya. Ya. Ayo gimana? Sekarang pertanyaan kepada Ayah Pidi Baik. Ayah, acara ini besok ada lagi gak ya? Tuh, jawab. Insya Allah ada. Ya, tapi bukan besok mungkin. Bukan besok ya. Karena besok ada Persib kan? Oh iya. Jumat depan. Jumat depan ya. Jumat depan. Oh, Jumat depan. Jumat depan jadi Hanya baca- saja Be, mau saya tambahkan Be. Tambahkan coba. Pada dasarnya kita mungkin lebih maju dari zaman dulu. Pada dasarnya kita lebih maju dibanding dengan manusia di zaman dulu. Maksudnya Yang tadi kita teh. lebih modern lah ya. Ya. Tetapi manusia itu dari waktu ke waktu selalu ingin terburu-buru. Manusia itu dari waktu ke waktu Seolah-olah dikejar semakin waktu. ingin terburu-buru. Semakin instan. Yang gini aja lah. Nasi pakai magic jar. Ya. Akhirnya kita tidak bisa menghargai nasi karena dibikinnya mudah. Dulu membuat nasi itu kan Wow. prosesnya. Sehingga ketika membuang nasi pun, dia akan Dari mulai nanam ya. dari mulai nanam. Akhirnya dia akan menghargai Ya, iya. dengan ada magic jar.
penghargaan itu jadi rendah. Ya. Jadi kuatnya adalah manusia itu dari waktu ke waktu semakin terburu-buru. Mungkin karena kita akan masih ketemu lagi minggu depan dan ini sudah hampir 2 jam juga di sini. Mungkin kalau dari saya, dari semua yang ada di sini hatur nuhun gitu ya, yang sudah hadir Pak Hadi, terus Ustadz Epi Palebe tadi ayahnya, Kang Toto semuanya, pokoknya Pak Aldo. Saya khusus menggarisbawahi buat Ibu Ayu Rara ini nih. Jadi buat Ibu Ayu Rara, kalau harus ada, Ayah Pidi nanti juga punya nih closing statementnya. Kalau dari saya untuk Ibu Rara, cuman satu aja. Tuhan menciptakan Dajjal dan Obe untuk menguji keimanan kita. Itu ya Ibu Rara. Oke, silakan dari Ayah Pidi. Kalau menurut saya, ya, semua hal yang kita bicarakan adalah sekedar pengetahuan. Sekedar referensi. Oke. Pengetahuan bukan segala-galanya. Ya. Pengetahuan hanya referensi. Itu bagaimana kau sikapi bergantung pada keadaan dirimu. Oke. Sholat wajib wudu. Wajib. Tapi kalau kita tidak ada air, boleh tayamum. Itu artinya mengacu kepada keadaan dirimu. Toleransi. Ilmu pengetahuan hanya referensi, tidak memaksa. Oke. Jadi ilmu pengetahuan itu mata air, kebijaksanaan adalah sungai-sungainya. Oke. Segitu saja dulu dari Baik Budi untuk malam ini ya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kamu assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.